Selamat pagi para sahabat GPIB dimanapun berada. Salam kasih bersama saya Penatua Roni Wayong dari GPIB Jemaat Surya Kasih Jakarta Timur. Saat ini saya juga melayani sebagai Bendara 1 Yayasan Kesehatan PGI Cikini Jakarta. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat, anugerah dan juga kasih karunia yang senantiasa Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, hendaklah hidup kita senantiasa bersama dengan Tuhan. Marilah sejenak kita mendiamkan diri dan kita fokus pada pembacaan dan juga renungan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus, bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan berlakukan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari yang Tuhan telah berkati diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal 11 ayat 12 sampai dengan yang ke-14, dan memberitakan kepada kita semua, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kamus Bahasa Indonesia mengartikan perkataan Amsal sebagai metafor atau perumpamaan. Dalam ungkapan-ungkapan Amsal yang merupakan hikmat, kita jumpai begitu banyak kumpulan peribahasa yang syarat akan maknanya, berupa nasihat-nasihat untuk hidup sepadan dengan panggilan dan pengutusan kita. Di dalam kitab Amsal juga terdapat pedoman tentang bagaimana cara hidup dalam relasi hubungan kita dengan sesama kita sendiri. Apa yang diungkapkan dalam Amsal merupakan juga realita yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mungkin kita sering katakan dan bahkan pernah kita lakukan. Tetapi jika kita perhatikan di dalam kitab Amsal, ada beberapa catatan-catatan Amsal berupa pernyataan-pernyataan yang bertentangan. Bahkan pertentangan tersebut sangat tajam. Jika diawali dengan pernyataan yang positif, maka selalu disusul dengan suatu pernyataan yang negatif. Contoh dapat kita lihat di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 19 yang mengatakan kepada kita, siapa yang berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup. Itu adalah pernyataan yang positif. Dilanjutkan bacaan firman, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Itu pernyataan yang negatif. Sebaliknya, jika dimulai dengan suatu pernyataan yang negatif, maka akan disusul dengan pernyataan yang positif. Contoh dapat kita lihat di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 12 mengatakan kepada kita, kebencian menimbulkan pertengkaran. Itu pernyataan yang negatif. Terlanjutkan bacaan firman, tetapi kasih menutupi pelanggaran. Itu pernyataan yang positif. Walaupun demikian, selalu ada penjelasan tentang akibat dari tindakan baik yang positif maupun yang negatif. Hal ini juga terlihat dalam nas bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu dari kitab Amsal pasal 11 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Jemaat kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya dan saudara sebagai manusia diberi gelar adalah makhluk yang mulia, yang artinya adalah
makhluk yang terhormat, makhluk yang berbudi luhur, dan makhluk yang berakal budi. Oleh karena itu, kita berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Sehingga dengan demikian kita diharapkan sebagai manusia yang mulia adalah manusia di dalam perbuatan dan perkataan mencerminkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tetapi di dalam realita kehidupan kita sering baik dalam tindakan maupun perkataan tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, tetapi justru sebaliknya kita mempermalukan Tuhan. Karena itu bagian Alkitab yang barusan kita baca menjadi nasihat bagi kita untuk menjalani hidup kita masing-masing. Apalagi kita sebagai makhluk sosial, yang artinya bahwa hidup kita tidak sendirian, tetapi hidup kita berada dalam relasi dan reaksi dengan orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan gereja maupun lingkungan masyarakat. Kemudian kita juga sebagai makhluk rasional. Makhluk rasional yang artinya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, kita harus hati-hati, baik dalam perkataan maupun dalam argumen. Bukan berarti saya mau katakan bahwa kita tidak boleh berkata-kata atau kita tidak boleh berargumentasi, tetapi hendaklah baik perkataan maupun argumentasi kita sifatnya adalah membangun atau konstruktif dan bukan yang menghancurkan atau destruktif. Nasihat-nasihat dalam nas Alkitab, bila kita turuti semuanya, maka begitu bahagianya hidup ini, begitu tenangnya hidup kita ini, terutama di dalam relasi bersama-sama dengan saudara kekasih kita yang lainnya. Untuk itu, hindarilah kata-kata yang sifatnya destruktif. Justru kita harus menggunakan kata-kata yang konstruktif. Kata-kata artinya adalah suatu komunikasi, sesuatu yang hendak kita sampaikan kepada saudara kekasih yang lainnya. Jadi ada pesan di dalamnya. Di dalam kata-kata juga dapat membina hubungan yang baik. Namun pada sisi lain, bila kata-kata yang keluar hanya asal keluar dari mulut kita, maka itu akan menjadi bahaya, akan menjadi bumerang. Bahkan kata-kata yang keluar dari mulut kita akan lebih tajam dari sebuah pisau. Ada pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Itu artinya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus kita hati-hati, harus kita pikirkan, dan jangan sampai menyakiti orang lain. Bila itu terjadi, itulah yang dimaksud dengan bahaya. Bisa kita bertengkar dan bahkan bisa membinasakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nas Amsal tertulis menghina dan juga mengumpat. Menghina artinya kita merendahkan orang lain atau memburuk-burukan orang lain, atau juga mengumpat. Mengumpat artinya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, seperti kata-kata kotor atau kata-kata memaki. Baik menghina maupun mengumpat tidak mencerminkan hidup kita di dalam kasih bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab yang namanya menghina itu adalah orang yang tidak berakal budi. Begitu juga orang yang suka mengumpat, artinya adalah orang yang hidup tidak setia terhadap kehendak dan ketetapan Tuhan. Itu nasihat daripada Amsal. Hal lain yang dikatakan dalam nas Alkitab yaitu soal pimpinan. Dikatakan, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Yang dimaksud dengan kata pimpinan adalah tuntunan, bimbingan. Dalam menjalani hidup kita ini, kita perlu dituntun, kita perlu dibimbing. Orang yang dapat menuntun, orang yang dapat membimbing hanya kasih Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Agar supaya dengan tuntunan dan bimbingannya, maka kita boleh hidup
dan kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus selalu dalam hidup ini menampakkan pembaruan dalam hubungan sesama dengan kita. Artinya, bila kita telah berbuat tidak baik, tidak benar, baik dalam tindakan maupun ucapan, maka disitulah harus kita lakukan pembaruan. Memang tidak mudah, tetapi juga bisa kita lakukan. Disinilah kita harus berserah hanya pada tuntunan Roh Kudus yang terus menerus dan senantiasa bekerja untuk memperbarui hidup kita. Hanya dengan demikian kita dapat memancarkan dan memantulkan citra kita sebagai manusia sosial, manusia yang menjadi berkat bagi sesama kita melalui pembaruan, sehingga kita dapat menghindari mengeluarkan kata-kata baik yang menghina maupun yang mengumpat terhadap sesama kita. Itulah hidup yang memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Di dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, janganlah hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Diberkatilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kami aminkan. Kami bersyukur dan terima kasih berkat tuntunan Roh Kudus dan hikmat surgawi. Kami telah boleh hadir, kami telah boleh mendengarkan. Bagi para sahabat TPB dimanapun berada, kiranya kebenaran firman yang kami percaya adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, menguatkan iman dalam kami menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan, permasalahan, dan tantangan. Tapi kami yakin dan percaya firman-Lah yang akan menguatkan, firman Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, berkatilah para sahabat GPB dimanapun berada dalam situasi kondisi apapun. Bila di antara kita ada yang bersuka cita atas berkat dan anugerah, senantiasa kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Begitu juga bila di antara kita ada yang diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, dan juga permasalahan, kiranya Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera hadir dan memberkati dan senantiasa menyertai kita. Berkatilah GPB di dalam berbagai kegiatan, baik persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, baik yang berada di kota-kota besar maupun berada di pelosok manapun di bumi Indonesia ini. Berkatilah kehadiran gereja Tuhan, dan begitu juga para hamba-hamba Tuhan, baik para diaken, penatua, pendeta, dan unit misioner, departemen, komisi, atau panitia, siapapun, berkatilah kami semuanya dan berikanlah kesehatan yang sempurna. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara. Tuhan berkatilah para pimpinan agar supaya boleh menjalani tugas pekerjaan dengan baik dan juga melakukan kesejahteraan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah akan segala dosa dan sambutlah doa syukur dan permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.